Baik, di sini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis komparatif K-sampel menggunakan analisis varian satu arah Course-Kanwals menggunakan SPSS, di mana soalnya itu dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok pertama jarak rumah 1-5 km, kelompok kedua jarak rumah lebih dari 5 km sampai 10 km, dan kelompok ketiga yaitu lebih dari 10 km. Penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara random, di mana jumlah pegawai pada sampel 1 sama dengan 11, sampel 2 sama dengan 12, dan sampel 3 adalah 10. Pengukuran digunakan instrumen prestasi. Untuk pengelompokan sampel dapat dilihat pada tabel, di mana 0 sampai 5 km ada 11 orang, lebih dari 5 sampai 10 km itu 12 orang, dan lebih dari 10 km itu 10 orang. Di mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor, dan HA terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor, di mana nilai alfanya itu adalah 0,05. Pertama, kita memasukkan data berikut ke dalam data Excel. Nah, di sini sudah dimasukkan data-data dari yang di dalam tabel tersebut ataupun yang di dalam soal, di mana ada 3 pengelompokan, kelompok 1, 2, dan 3 untuk tingkat prestasinya. Untuk kelompok 1 ada 11 orang, dan kelompok kedua ada 12 orang, dan untuk kelompok 3 ada 10 orang. Setelah itu kita salin datanya, lalu kita masuk ke SPSS untuk pengujian SPSS-nya. Setelah kita masuk di bagian SPSS-nya, pada data view kita memasukkan data yang telah kita salin ataupun yang sudah kita copy dari Excel tadi. Nah, di sini kita akan masukkan data yang telah kita salin. Nah, setelah itu pada variabel view, kita masuk ke variabel view. Di bagian name ini kita buat yang pertama itu X, untuk yang kedua itu kita buat Y. Nah, di sini untuk tipenya itu X numerik dan juga Y numerik. Untuk label kita masukkan label pertama yaitu kelompok, dan untuk label kedua yaitu prestasi kerja. Setelah itu di bagian value kita masukkan, di bagian value pertama itu kita masukkan value 1, masukkan label 1, kita add-kan. Value kedua kita masukkan juga label 2, lalu add-kan juga. Untuk value 3 kita masukkan label 3. Nah, setelah kita masukkan value 1, 2 dan label 1, 2, 3, kita oke-kan. Setelah itu setelah bagian variable view ini terisi semua, sudah lengkap, kita balik lagi ke data view. Nah, di sini di data view itu namanya itu sudah berubah menjadi X dan Y. Setelah itu kita masuk di bagian kita ke analyze. Setelah kita analyze, kita pilih di bagian analyze, kita pilih non-parametric test. Nah, di bagian non-parametric test kita masuk ke legacy dialog, lalu kita pilih K independent sample. Ada juga yang sudah SPSS yang sudah langsung yang sudah ada K independent sample tanpa mengklik legacy dialog. Tapi jika belum ada muncul K independent sample, maka kita akan mengklik terlebih dahulu legacy dialog. Nah, setelah itu kita klik K independent sample, lalu bagian kelompok atau X kita masukkan di grup variabel. Nah, setelah kita masukkan di grup variabel, di sini grup variabelnya ada X, lalu kita pilih define range. Nah, untuk nilai minimumnya kita masukkan 1, untuk nilai maksimumnya kita masukkan 3, lalu kita continue. Untuk prestasi kerja kita masukkan di
tes variable list. Nah, pada bagian ini, setelah ini kita untuk tes tipe ini kita centang ataupun pilih yang Kruskal-Walsh H. Dan untuk bagian option kita pilih yang deskriptif. Nah, setelah itu kita continue, lalu kita okekan untuk melihat hasilnya. Setelah kita klik tadi oke, di sini kita dapat 3 tabel yang dimana itu deskriptif statistik, Kruskal-Walsh test, dan tes statistik. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian Kruskal-Walsh itu untuk pada tabel yang kedua ini prestasi kerja kelompok 1 yang berjumlah 11 orang itu min ranknya itu 18,68. Untuk kelompok kedua yang jumlah orangnya itu 12, min ranknya itu 17,00. Dan kelompok ketiga jumlah orangnya 10, min ranknya itu 15,15. Dan di bagian tabel ketiga yaitu ada tes statistik, dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya itu didapat yaitu 0,705, dimana itu lebih kecil dari nilai alfanya, yang dimana nilai alfanya itu adalah 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dan kantor. Jadi berdasarkan nilai signifikan dan alfa tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dan jarak kantor. Demikianlah pengujian Kruskal-Walsh menggunakan SPSS. Terima kasih.